Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita.
Kiranya Tuhan, ini kerinduan kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau saja yang disukakan atas puji-pujian kami. Kiranya kami mau siap untuk memuji meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, mari kita beri salam kanan kiri kita dengan senyuman yang terbaik. Kita mau memuji meninggikan nama Tuhan karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Tak
Bapak Ibu Saudara percaya kita menyembah Tuhan yang benar? Amin. Mari kita pujikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar. Kita mau percaya terus kepada Tuhan, karena janji Tuhan itu abadi begitu. Meskipun kita belum melihat apa yang ada di depan kita, tapi kita mau tetap percaya.
Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu, ku berserah. Tuhan, walau kami tidak bisa melihat jalan-Mu dengan begitu jelas dalam masa depan kami, tapi yang kami imani adalah Engkau sudah ada di sana. Engkau yang merancangkan hal yang indah, Engkau yang memberikan hal yang termulia. Engkau jadikan kami alat kepunyaan-Mu yang mengerjakan pekerjaan yang baik demi kemuliaan-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami rindu bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajak kami bersekutu Tuhan untuk lekat dengan hati-Mu, supaya firman-Mu yang kami terima mengubah dan mentransformasikan setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk belajar bersama merenungkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu di tengah keterbatasan. Biarkan hamba-Mu berbicara dengan kesederhanaan. Dan biarkan untuk setiap hati yang boleh dibukakan untuk menerima firman ini, bersukacita dan terus bekerja untuk Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya Didi, guru sekolah minggu di tempat ini. Ya, terima kasih untuk kesempatannya sekali lagi, Bapak Gembala. Kita sudah menjalani tahun 2026 dengan hitungan hari ya. 11 hari kita melangkah di tahun 2026. Saya kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar dengan jemaat yang terkasih berkaitan dengan firman Tuhan. Subtema yang saya bawakan hari ini adalah ketidakpastian manusia, kedaulatannya Tuhan. Ada sebuah lagu lama yang beberapa hari ini saya dengan istri saya itu dengarkan. Lagu yang mungkin jarang dinyanyikan di tempat ini, tapi saya yakin Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian pernah melantunkan atau mendengarkannya. Lagu ini liriknya sangat jujur dengan keadaan dan sangat manusiawi sekali. Lagunya, liriknya seperti ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kalau ada di YouTube atau entertain yang mengatakan ya memanggil pakar tertentu untuk meramalkan tahun ini seperti ini dan seperti itu dan seperti itu. Itu dia membodohi dirinya sendiri. Nggak ada yang tahu hari esok. Tapi ini adalah pernyataan yang paradoks, yang seakan bertentangan. Tak ku tahu akan hari esok, namun langkahku tegap. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik. Tidak tahu hari esok akan seperti apa, namun langkahku ini tegap. Langkahku ini mantap. Ini seperti sebuah pernyataan yang memang berlawanan. Nah, ini kehidupan kekristenan itu seperti itu. Kita sedang tidak terjebak dengan sebuah positivisme ya, tapi ini adalah bentuk iman dan respon hati kita. Dalam kelemahanku justru aku kuat. Nah, ini sebuah pernyataan yang paradoks juga. Dalam lemah, kenapa aku malah kuat? Nah, ada bait selanjutnya. Bahwa yang memberikan kekuatan itu Tuhan. Tak ku tahu akan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Jadi kalau kita berharap pada sesuatu hal yang di luar dari Tuhan, itu sebenarnya ada sebuah kesia-siaan. Ada sebuah hal yang mungkin bagi kita itu harusnya tidak perlu kita lakukan. Tahun baru itu membawa dua hal. Yang pertama harapan, yang kedua adalah ketidakpastian. Ini berjalan beriringan. Semua orang yang di awal tahun ini merefleksikan diri, wah 2025 ini apa yang terjadi. Kalau di tempat kerjaan saya diminta untuk mengevaluasi
sepanjang tahun omset ini berjalan dengan seperti apa, kita evaluasi, kita cari follow up selama 1 tahun 2026 ini untuk kita jadikan resolusi, sebuah target ke depan untuk bisa mengatasi. Tapi ini perencanaan, ini planning. Jadi tahun baru itu membawa 2 kemungkinan, yaitu harapan dan juga ketidakpastian. Dan ketidakpastian bagi sebagian besar manusia adalah sebuah ancaman. Orang suka dengan sesuatu hal yang pasti. Didik, besok kamu akan saya promosikan. Tahun depan kamu akan saya promosikan. Kamu pasti akan mendapatkan tunjangan kenaikan gaji. Wah, kita merasakan kelegaan. Waduh, luar biasa. Didik, kamu sudah saya siapkan untuk dana bersekolah ke luar negeri, bahkan ke luar angkasa. Sudah saya siapkan semua, ya kan, disponsori oleh Pak Supri misalnya. Wah, yang menjamin Pak Supri, mantap ini. Hati ini rasanya, wah, nggak perlu khawatir tentang saldonya, ya kan. Kita berpikir, oh ya mantap, ada sebuah kepastian, oh dijamin. Manusia punya rasa nyaman dan aman ketika ada sebuah kepastian. Tapi masalahnya, kehidupan kita di 2026 tidak ada yang pernah tahu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apakah lirik pujian sepenggal bait ini yang kita dengarkan tadi? Tak aku tahu akan hari esok. Banyak kejadian pernah kita alami 2025. Kalau bahasanya Gen Z sekarang itu seringkali shock, ya, mengagetkan, mengejutkan, atau malah memberikan sebuah anugerah. Banyak yang terjadi. Semua planning bisa kita kerjakan, bisa kita jadikan sebuah strategi, tapi hasil dan juga situasi tidak bisa kita kendalikan. Lirik ini merangkum sebuah paradoks iman. Di satu sisi kita jujur mengakui keterbatasan manusiawi. Dan seringkali ketidaktahuan itulah yang membuat kita sulit tidur. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah usianya sudah matang sekali, seringkali mengalami insomnia, wah besok apa yang mau dikerjakan, hari ini ngapain aja, seringkali susah untuk tidur. Kita cemas akan kehidupan dan jalannya kondisi ekonomi tahun ini. UMK-nya naik, UMR-nya naik, tapi para pelaku pedagang dan juga para bos-bos itu harus berpikir tentang kenaikan gaji, harus berhitung dengan kalkulator margin mereka, harus punya keuntungan berapa ya untuk mengcover kenaikan gaji. Kalau saya sebagai karyawan ya tinggal happy-happy aja, ada kenaikan gaji senang. Bagi pelaku usaha berpikir ya kan, wah ini harus dihitung, kalau tidak dinaikkan gajinya kok kesenjangan. Kalau upahnya tidak ditingkatkan, bagaimana menjamin kesejahteraan hidupnya pegawai saya. Kebutuhan pokoknya naik, tapi kalau gajinya tidak dinaikkan gimana? Itu sebuah kondisi yang kita harus berpikir. Jadi ada harapan, ada juga ketidakpastian. Kita cemas akan kondisi ekonomi, kita cemas akan kesehatan. Dor tahun lalu, saya dioperasi ya, saya sudah bercerita berulang kali. Ada batu empedu sebesar 3 cm, selama ini saya kenali sebagai asam lambung, ternyata batu empedu ya harus dioperasi, masuk meja operasi. Kita cemaskan kadang dengan kondisi ekonomi, kadang dengan kesehatan kita, dan kadang juga dengan masa depan anak-anak kita ataupun masa depan kita. Yang saat ini sedang bergumul dengan sesuatu, ya ini bagian lirik sepenggal yang jadi pengingat bagi kita. Kita nggak tahu hari esok seperti apa. Tapi it doesn't matter, ini bukan masalahnya, bukan kita yang masalah tahu tentang apa yang terjadi ke depannya ini. Poin pertama yang ingin saya katakan, kalau kita memang tidak tahu tentang apa yang terjadi di hari esok, ya jangan berpegang pada sesuatu yang akan tenggelam. Surya itu datang, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Itu tidak berlangsung dalam kekekalan. Jam berapa sampai jam berapa kita tunggu, oh sunrise. Jam berapa sampai jam berapa kita tunggu dia sunset dan segala macam. Ada time limitnya. Kalau kita bergantung pada sesuatu hal yang tidak kekal, kita bergantung pada sesuatu hal yang memang bisa kita hitung waktunya, yaitu kekecewaan akan dimulai dari situ. Banyak hal akan kita alami selama 2026 ini. Tapi di
awal tahun ini izinkan saya sebagai guru sekolah minggu mengingatkan saya dan juga jemaat terkasih di tempat ini. Poin pertama, jangan bergantung pada sesuatu hal yang punya batas waktu. Siapa aja itu Om Didik, ya kan, adik-adik sekolah minggu. Siapa aja itu Om Didik? Ya siapapun. Orang tuamu, pasanganmu, anak-anakmu. Mereka punya time limit. Gembalamu bahkan, ya kan. Maka situasi yang sedang kita hadapi ini, mari kita bergantung pada pribadi yang tidak masuk dalam sistem waktu itu tadi. Siapa dia? Dia Yesus. Dia katakan, akulah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang terkemudian. Yang ada dan yang sudah ada. Jadi jangan samakan waktunya Tuhan seperti waktu kita yang 24 hour, ya kan, 24 jam. Bahkan di stiker mobilnya bos saya ditulis Gusti nuntun lampah kulo, ya kan. Dikatakan Gusti mboten sare, ya. Karena memang Tuhan tidak terikat dengan ikatan waktu tadi. Dia pribadi yang bukan merupakan tawanan waktu. Saya bilang kan prisoner of time, bukan tawanan waktu. Jadi kalau kita menganggap kenapa Tuhan tidak segera tolong saya, ya kesegeraan itu tuh bukan sebuah waktu yang memang mengikat Tuhan sendiri. Oh, Tuhan menolong saya cepat sekali ya. Ya bukan menurut pandangan kita secepat itu. Bukan juga menurut pandangan kita selambat itu. Karena memang Tuhan adalah pribadi yang tidak terikat dengan kondisi waktu tersebut. Jadi mari sama-sama kita buka hati kita dan pikiran kita. Memang kita tidak tahu akan hari esok. Tapi minimal bagian pertama yang bisa kita pelajari adalah jangan menggantungkan pada sesuatu yang akan tenggelam. Seperti drama kemarin ya, itu drama yang menggelitik saya dan rekan-rekan yang memainkannya. Ketika tokohnya Mas Ariel mengatakan, dia orang kaya, dia juragan telur, saya yang memerankan Yesus walaupun Yesusnya kurang olahraga ya, masih obesitas tadi. Saya akan memberikan kepada kamu kekayaan yang tidak lekang oleh waktu, yang tidak akan tenggelam dengan stok saham, kata-katanya seperti itu. Oh ya itu bagus, dia bilang seperti itu. Kalau stok saham, bursa, reksadana dan segala macam itu sesuatu hal yang masih bisa dihitung dengan kalkulator kita. Dia bisa bertambah, dia bisa berkurang, dia terikat dengan sesuatu. Tapi kalau kita harapkan sesuatu di hadapan Tuhan, di dalam kekekalannya, sekalipun kita tidak bisa melihat masa depan esok hari, ada ketenangan di hati kita ini. Ada amin? Mau menggantungkan pada sesuatu yang tenggelam atau pada sesuatu yang kekal. Kekal. Kita merasa seperti berjalan dalam lorong yang gelap tapi tidak berujung. Nah itulah kehidupan melangkah dalam sebuah alur waktu seperti itu. Kita berjalan, gak tahu ujungnya kemana. Gak ada yang tahu kalau beberapa waktu kemudian kita mendapatkan berkat yang berkelimpahan atau justru Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi untuk menguji kesetiaan kita. Di salah satu segmen drama, Mas Ariel sebagai tokoh utamanya juga itu, dia melihat sebuah koran. Ini koran apa? Nah, ini koran tentang masalah berita duka. Maksud kamu bisa jadi kami yang besok akan ada di situ? Ya bisa jadi. Itu penggalan-penggalan naskah yang memang diadaptasi dari sebuah film ya seperti itu. Tuhan ingin mengatakan pada kita, siapapun kita mungkin bisa jadi besok kita ada di berita itu. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ini bukan berita yang mencekam, justru ini adalah berita yang memerdekakan. Kenapa memerdekakan Om Didik? Karena sesuatu yang kekal, yaitu Kristus sendiri, dia itu sudah ada di masa depan itu. Dia tidak berjalan seperti kalau kita membayangkan. Seringkali manusia itu punya timeline atau lintas waktunya seperti rel kereta api. Dia linier, jalan kemana segala macam. Ujungnya kita belum tahu, walaupun kita pernah ke Jakarta, tapi titik-titik ini kan kita tidak pernah tahu. Kecelakaan atau pemberhentian di area sini, ada situasi seperti ini kita enggak tahu. Karena trek kita lurus ke sana dan segala macam. Tapi Tuhan memandang kehidupan kita itu seperti seorang pelukis kanvas, melukis di kanvas. Dia tidak berada pada dimensi kanvas tersebut. Dia sudah tahu keseluruhan lukisannya seperti apa. Dia ada di goresan awal,
dan bisa tahu masterpiece apa yang akan dia kerjakan. Nah, kita wajar, kita hidup di 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi ini, Tuhan tuh melihat kita di luar hal itu. Jadi kalau kita masih linear memandangnya, oh ya memang kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Tapi percaya dengan iman kita bahwa Yesus itu yang sedang melukis di kanvas. Jadi bayangkan, kalau kita lagi mewarnai, kita lagi menggambar ya lebih tepatnya, menggambar. Ciptaan yang ada di situ enggak tahu gambaran akhirnya seperti apa. Tapi yang mau menciptakan atau meng-create lukisan tersebut dia tahu. Oh saya ini mau bikin sebuah pemandangan 2 gunung, tengah-tengahnya ada matahari tersenyum, ada sawah, itu gambaran TK anak saya. Seperti itu, dia tahu, oh ini mau seperti ini. Nah kalau kita masih punya prinsip yang linear, oh garisnya enggak kelihatan dan segala macam. Enggak apa-apa. Karena Tuhan itu memandang kita sebagai sebuah mahakarya yang mau dia lukis dengan seksama. Goresan demi goresan. Dia mau tambah warna hitam. Kok gelap? Hitam jelek loh. Tidak kelihatan. Oh siapa bilang? Dalam dunia menggambar, warna hitam itu sebagai sebuah batas dan juga penegasan sesuatu. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, bagian pertama mari kita merenungkan, taruh pengharapan kita pada pribadi yang kekal bukan suatu yang tenggelam. Kita merasa seperti berjalan di lorong yang gelap, tidak tahu kemana ujungnya. Punya harapan tapi belum pasti. Mari kita buka di Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan, mari kita simak bersama-sama. Yakobus 4 ayat 4, Yakobus 4 ayat 13 dan 14. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Beberapa terjemahan itu mengatakan ada uap, ada kabut, ada smoke, ada asap. Sesuatu yang sama tidak kekalnya dengan tadi matahari tadi. Tenggelamnya, masuknya juga tidak kekal. Hidup kita itu dikatakan seperti uap. Alkitab menulis realita ini. Bahwa manusia itu memang hidup dalam sebuah ketidakpastian. Dia bisa lenyap, dia bisa menguap, dia bisa hilang. Yakobus mengingatkan orang-orang yang merasa bisa mengatur masa depannya sendiri dengan berkata, hidupmu itu seperti uap. Yakobus mengingatkan untuk setiap kita. Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kata uap ini mengandung 3 gambaran. Yang pertama sementara. Kebakaran sebesar apapun, asap sebanyak apapun, dia tidak bertahan lama. Ada yang mungkin faktor eksternal dipadamkan. Uapnya lama-kelamaan akan hilang, tertiup angin dan segala macam. Uap itu merangkai 3 hal. Yang pertama sementara, yang kedua tidak bisa dipegang. Ada orang yang bisa memegang asap? Enggak ada. Tidak bisa dipegang, seperti uap yang tidak bisa ditangkap tangan, masa depan kita juga tidak dalam kontrol totalitas kita. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, justru malah membuat kita tahu. Menghindarkan kita dari sebuah kondisi stres. Menghindarkan kita dari sebuah kondisi out of control. Karena memang kehidupan kita ditulis di Alkitab, situasinya memang tidak pasti. Kita bicara tentang manusianya loh ya, bukan Tuhannya, tapi kita bicara tentang kemanusiaan kita bahwa memang tidak pasti. Mari kita ingatkan pada diri kita sendiri. Yang kemarin punya jabatan dan pangkat, ketika dia pensiun, loh biasanya mengerjakan ini kok sekarang saya di rumah ya, ada post power syndrome. Oh iya ya, kok ada hal yang berbeda ya, ternyata jabatan juga sementara.
Bagian ketiga, sementara tidak bisa dipegang, cepat berlalu. Semua bisa berubah dalam sekejap karena suatu peristiwa yang tidak terduga. Beberapa peristiwanya seperti apa? Tiba-tiba di tengah malam ada telepon mengabarkan sebuah berita duka. Kita mungkin di luar kota, terus orang tua kita mengabarkan kalau ada salah seorang keluarga kita meninggal. Kakekmu dipanggil Tuhan. Wah, ternyata punya ikatan emosional dengan kakeknya, dia menangis. Peristiwa kehidupannya dia mulai berubah. Ada sebuah kondisi yang berubah ketika ada sebuah informasi di tengah malam. Ada satu hasil keputusan laboratorium, itu juga bisa mengubah sesuatu cara pandang dan juga kehidupan orang. Oh, saya sehat selama ini, saya makan teratur, tiba-tiba ada asam lambung, ternyata terdeteksi ada batunya ini. Kalau tidak segera kamu angkat, nanti fungsi hatinya dan juga situasi seperti ini akan membuat kamu di kemudian hari lebih berbahaya. Wah, ternyata hasil laboratoriumnya seperti ini, kaget. Keadaan berubah dengan sekejap. Ada satu keputusan perusahaan. Ya, beberapa waktu ini saya dengan atasan saya ada keputusan perusahaan yang menyebabkan kami harus berpisah. Jadi atasan saya harus berpindah ke cabang yang lain dan kami harus berpisah. Itu keputusan perusahaan yang tidak diduga, yang pasti akan menyebabkan sebuah perubahan juga. Jadi banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang akan mengubahkan situasi. Jadi semuanya itu sementara. Pimpinan saya itu 17 tahun tambah 13 tahun, 30 tahun. Ada di perusahaan yang sama, tiba-tiba berpindah. Keputusan yang mungkin mengagetkan. Oh, saya berpindah di masa pengabdian saya seperti ini. Saya harus pergi karena ini adalah mandat dari perusahaan. Oh ya, pergi. Akhirnya berpindah memimpin cabang yang berbeda. Itu keputusan. Nggak bisa mengatakan, wah saya sudah 20 tahun, 30 tahun tempat ini saya akan abadi di sini. Tidak ada yang abadi. Orang tua saya punya kekayaan yang tidak akan habis di 7 turunan. Lah kamu keturunan ke-8 lah, nggak ada yang tahu. Kamu keturunan ke-8 nak, maaf ya. Nah, sesuatu hal ini bersifat tidak kekal, tidak tetap, mudah menguap. Karena itu Yakobus menegaskan, kita tidak menguasai waktu. Oh, saya pinter kok, saya orang manajemen, saya bisa memanage waktu saya. Tapi orang manajemen tidak bisa menambahkan. Dari 24 jam jadi 25, 30 jam tidak bisa. Kamu enggak berkuasa untuk waktu. Kita juga tidak bisa menentukan hari esok. Mungkin kita bisa memprediksi atau menakar atau kita mungkin bisa memperkirakan, besok kalau saya berangkat kondisi hujan seperti ini, kalau saya melewati area jalan ini akan terjadi kemacetan. Saya akan memilih jalan memutar dengan situasi seperti ini, saya akan memprediksi dengan GPS. Kalau ada titik yang merah saya akan hindari itu. Itu benar, bisa. Tapi itu bersifat sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol. GPS bisa salah. Ada yang suka ngecek perkiraan cuaca, ini hari ini kayaknya hujan nih jam 12 siang. Kamu cek. Tapi tidak ada yang tahu masa depan. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 12 tahun lagi. Kita tuh sudah ada di sana atau belum? Enggak ada yang tahu. Kita tidak punya kontrol akan waktu, kita enggak bisa mengontrol masa depan kita. Kita enggak bisa menentukan hari esok. Itu yang Yakobus ingin sampaikan pada kita. Hidup kita tuh rapuh, terbatas, dan seringkali tidak stabil. Namun kabar baiknya, ini ada kabar baiknya di tengah tadi hantaman-hantaman tentang keterbatasan kita, ada kabar baik. Bahwa itu bukan sebuah kesalahan desain kita. Bukan desain kita yang salah karena kita terbatas. Tapi ini ada sebuah poin di mana kita dipanggil untuk bergantung pada kekekalan. Ini adalah poin untuk kita bergantung pada panggilan untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita berkawan akrab, kita memiliki sebuah kekaripan dengan Tuhan karena kita tahu desain kita yang terbatas ini
desain kita yang banyak kelemahan dan juga ketidakpastian ini, itu merupakan panggilan untuk bergantung kepada pencipta kita, kepada Kristus Sang Alfa dan Omega. Jadi walaupun hidup kita seperti uap, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Kita berkawan karib dengan Tuhan Yesus. Kita tahu bukan seperti apa masa depan kita ke depan, tapi siapa yang bersama dengan kita. Karena dikatakan membersamai atau bersama itu ada di sini, ada di sana, ada di masa lalu kita juga. Dia bukan pribadi yang menolak masa lalu kita yang kelam, tapi dia berada di setiap timeline hidup kita, di setiap progres kehidupan kita semua. Maka ajakan untuk kita menyadari bahwa kita manusia yang tidak pasti, yang saat ini sedang merencanakan pernikahan, ternyata ada keputusan untuk mutasi keluar daerah. Terus kehidupannya seakan-akan, lah kan kita sudah merencanakan, tapi aku harus dimutasi ke luar pulau bagaimana dan segala macam. Ya ini kabarnya, kita tuh tidak tahu sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan. Tapi ingat, ada kendali penuh dari Tuhan. Cara mengetahui hal itu, ya dekatlah dengan pribadi yang hidup dalam kekekalan itu. Sehingga tak perlu kita mengkhawatirkan tentang hari esok. Ada satu ilustrasi yang saya coba cari untuk menggambarkan hal ini. Ilustrasi ini adalah Sang Penenun Agung. Jadi kalau kita tahu orang yang suka menenun atau menjahit, kalau dulu waktu saya di SMP ada pelajaran tata busana, dia menggunakan kain kristik atau apa ya kan. Kita sulam, kalau kita lihat orang yang sedang menyulam, di sisi bawahnya, kalau dia menyulam dari atas seperti ini, sisi bawahnya kita tengok seperti ini. Yang terlihat tuh gambar yang semrawut, benang yang enggak karuan. Benang yang enggak jelas. Oh, ini bentuknya apa sih? Karena kita lihatnya dari bawah. Apa tuh ini maksudnya? Atau kita lihatnya dari belakang. Apa itu maksudnya ini? Yang tahu gambarannya secara utuh siapa? Yang menenun, yang menjahit. Yang tahu gambarnya itu langsung, oh ini tikam jejak, tusuk jelujur dan segala macam. Dia rangkaikan seperti ini. Oh, warnanya seperti ini. Orang yang melihat dari bawah, abstrak, tidak jelas. Hanya bisa mengkira-kira, oh, kayaknya ini mau gambar ini ya. Kita baru bisa lihat dari sudut pandang dari sang penenunnya. Yang tampak hanyalah benang-benang yang bersilang-silang, tidak beraturan, warnanya acak, simbol-simbol yang semrawut, yang terlihat tidak jelas dan kacau. Namun sang penenun melihat dari atas. Dia lihat dari atas, dia lihat fokus ke depan apa yang dia kerjakan. Dia tahu persis pola yang mau dia kerjakan. Dia tahu persis apa yang dia mau buat. Dia tahu kenapa benang gelap ditaruh di situ. Dia tahu kenapa dia harus menusuk bagian ini. Dia rangkai, dia tusuk lagi, dia keluarkan. Ada rasa sakit enggak? Ya ada rasa sakit kalau saat itu kita sedang ditenun. Apakah sengaja? Ya sengaja, dalam artian memang itu yang memang harus dikerjakan untuk merangkai sebuah pola yang dia inginkan. Bagi kita mungkin itu kacau dan semrawut, karena sudut pandang kita berbeda dari apa yang Tuhan lihat. Dia punya gambaran utuh dan ketidakjelasan di mata Tuhan, di mata kita, ketidakjelasan di mata kita, tidak berarti kekacauan di hadapan Tuhan. Nah ini berita baiknya. Situasi seperti ini mari kita lihat dengan kacamata iman kita. Saya ajak Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih. Kalau saat ini apa yang kita lihat belum terlalu jelas dan polanya belum terlihat, ingat, yang mengerjakan kehidupan kita itu sang penenun. Yang tahu kapan harus menusuk, memasukkan benang yang gelap, memberikan warna yang berarti. Sehingga ketika keseluruhan kita lihat, gambarannya ajaib dalam hidup kita. Ini menunjukkan kedaulatannya Tuhan. Mari kita buka di Wahyu 1 ayat 8, ayat tematikal kita. Keterbatasan manusia, kita benturkan dengan kedaulatannya Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada,
dan yang akan datang yang maha kuasa. Ini adalah pernyataan otoritas kekuasaan Tuhan. Saat itu mari kita flashback. Kenapa ditulis seperti ini? Waktu itu jemaat yang ditujukan dari Yohanes yang ada di pengasingan di Pulau Patmos itu menderita. Dia dalam kehidupan pembuangan yang gelap di Pulau Patmos dalam pemerintahan Kaisar Domitianus. Kaisar itu menginginkan bahwa dia ingin disembah sebagai Tuhan dan Allah. Yang tidak mengerjakan hal itu akan disiksa, diasingkan, kehidupan perekonomian akan ditindas. Jadi penyataan hal seperti ini itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan pada saat itu. Tapi adalah jawaban dari situasi saat itu. Ditindas oleh pemerintahan, diputar balikan oleh sistem, digencet oleh sebuah kebijakan yang tidak bijak pada saat itu, hidup dalam penderitaan, tapi Tuhan menyatakan sebuah kekuasaan. Domitianus itu mungkin berkuasa di dunia itu, tapi Tuhan menyatakan aku ini loh yang maha kuasa. Bagi manusia pada waktu itu, masa depan gereja mungkin suram dan berantakan. Seperti bagian bawah kain tenun tadi, saat itu. Tapi Tuhan menyatakan dia pribadi yang langsung sigap mengatakan, memberikan sebuah revelation, pewahyuan pada Yohanes. Aku ini Alfa dan Omega. Firman Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang yang maha kuasa. Bahasa lainnya itu Pantokratos. Yang memegang. Dia mengatakan bahwa ya udah, kaisar itu berkuasa untuk saat ini, tapi aku yang memegang kendali hidup kalian. Sekalipun kau melihat hanya saat ini adalah penderitaan, tapi bagian aku pegang itu adalah sekarang, yang lalu, yang akan datang itu aku berkuasa. Kaisar itu tuh gak ada apa-apanya. Ini penyataan diri Tuhan. Ia bukan Tuhan yang jauh, tapi Immanuel, ia hadir di sini. Tuhan berserta kita. Ia yang sudah ada, yang ada di masa lalu pun ada Tuhan. Ia Tuhan yang sudah terbukti setia memelihara pahlawan-pahlawan iman. Ya dia ada di sana. Jadi gambaran yang jelas untuk kita melihat bahwa yang lalu sudah berlalu dan di situ ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Dan yang akan datang. Ia sudah berada di hari esok loh, ia sudah berada di hari esok. Kita sebelum sampai ke sana Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah ada di sana. Kita nggak bisa melihat anak kita nanti kalau sudah kuliah gimana, Tuhan sudah ada di sana. Dia yang sudah sampai di garis finish sebelum kita. Dia yang sudah tahu arahnya mau kemana. Kita mungkin cemas dengan apa yang akan terjadi, tapi tenang, karena ia sudah ada di sana menunggu kita. Kita harus selesaikan tanggung jawab dan kacamata iman kita. Kita nyatakan dengan kesungguhan sejati bahwa hidup kita ini di tangan penenun yang handal. Gelar Maha Kuasa Pantokrator dalam teks aslinya dikatakan Maha Kuasa, dia yang menggenggam segala sesuatu. Enggak masalah. Enggak masalah. Saya ada di sini. I'm here. Aku bersama dengan kalian. Kamu yang pensiun, aku di sini bersama dengan kamu. Enggak usah kamu cemas. Kamu yang sedang mencari pekerjaan, ya aku ada di sini bersama dengan kamu. Mencari pekerjaan itu tugas perkembangan yang semua orang melaluinya, kamu enggak usah khawatir. Nah, kamu yang sedang sakit, kalau ketika kamu berdoa tidak kunjung mendapatkan kesembuhan, minta keteguhan hati untuk menunggu. Tuhan, kalau aku berobat belum kunjung sembuh, minta sama Tuhan tuh hati yang setia untuk menunggu jawaban terbaik dari Tuhan. Bukan masalah hasilnya kita disembuhkan, tapi ada iman yang dikuatkan dari masa-masa kita sedang menunggu. Hubungkan bagian ini dengan situasi kita sedang ditenun. Tangannya Tuhan tidak pernah kepleset. Walah salah. Walah ditip X, enggak. Dia tidak pernah keliru, dia tidak pernah kaget. Loh, tahu-tahu kok kamu sudah besar. Nah, Tuhan tidak pernah kaget dengan kehidupan kita. Tuhan tahu rencana yang indah dalam hidup kita. Dia pemegang kendali, dia seorang pantokrator. Dia punya kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh waktu dan situasi. Tuhan menginterupsi sejarah dan berkata, akulah Alfa dan Omega. Aku yang memulai sejarah, aku yang menopang sejarah itu, dan aku yang menjamin akhir dari sejarahnya seperti apa. Bukan kaisar,
Bukan situasi politik, bukan situasi ekonomi saat ini, tapi Tuhan yang pegang. Waktu hidup kita ini singkat. Jangan dipusingkan dengan sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Yang pasti itu penyertaan Tuhan. Nah, tapi jangan takut melangkah dengan sesuatu. Karena Tuhan mengatakan ya, kerjakan bagianmu nak. Tuhan akan bertindak. Dia pemilik masa depan kita. Bagian terakhir, respon iman kita. Kita menghadapi kehidupan yang sementara seperti uap. Lirik lagu tadi ya, tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Bait berikutnya kalau kita lihat. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus. Dia tahu hasil esok gak bisa dia pegang. Dia tahu tidak bisa berharap pada surya atau hal yang tenggelam. Tapi dia mempunyai respon iman. Ya walaupun aku tidak tahu hari esok, tetapi aku tidak gelisah. Aku tidak gelisah dengan masa depan. Aku mau berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang. Yang membuat kita tenang bukan kondisi ekonomi Bapak Ibu yang terkasih. Yang membuat kita tenang itu karena kita berjalan dengan Yesus. Dalam kekayaanmu, dalam kesederhanaanmu, selama kamu berjalan dengan Tuhan Yesus, kamu tenang. Dalam kegagalanmu pun, yang mungkin itu merasa kita, ini benang hitamnya ini tusukan jarumnya, ya nikmati itu karena kamu sedang berjalan dengan Yesus. Maka hatimu tenang. Ketenangan kita bukan karena kita tahu jalannya, tapi karena kita kenal dengan siapa yang berjalan di samping kita, yang memegang jalan kita. Lalu puncaknya pada refnya seperti ini. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ini bagian pamungkasnya seperti itu. Banyak hal tidak kupahami. Ya udah, gak dipahami, ya udah. Respon iman kita, tapi terang. Ini jelas bagi saya. Memang aku tidak paham, tapi yang jelas walaupun dalam ketidakpahamanku, yang jelas adalah tangan Tuhan yang pegang. Jadikan lirik ini sebagai rema, firman Tuhan yang kita baca hari ini sebagai rema dalam hidup kita, bahwa kalau ada suatu hal yang terjadi dan itu membuat kita cemas, kita ingat, ya memang itu di luar kontrol kita. Mari kita mengakui keterbatasan kita. Tidak perlu kita pura-pura tahu dan kuat dalam segala hal. Nyatakan, oh ya Tuhan aku maaf. Aku dalam kondisi seperti ini aku harus berjuang sekeras ini, tapi aku tahu ada rencana yang indah. Engkau Tuhan yang pegang hidupku. Tidak apa-apa untuk kita bilang banyak hal tak aku pahami. Kalau enggak paham ya tanya. Itu prinsip dasar dalam sebuah pembelajaran. Mengerti? Belum jelas Bu? Oke, coba diulang lagi. Kalau tidak mengerti, bisa coba tanya ke guru atau Pak Guru. Gurunya akan datang menjelaskan, bagian ini salahmu. Orang yang mengaudit, orang yang mengevaluasi, oh ini salah, kok enggak balance? Dicari dulu ya, bagian mana? Oh ternyata ada suatu salah rumus di Excel-nya, oh diperbaiki bagian ini. Banyak hal tak aku pahami, ya tanya. Jangan bisu kalau kata guru zaman dulu. Diam aja. Tanya sama Tuhan. Tuhan apa yang kau kehendaki dalam hidupku? Kenapa saat ini aku harus berjuang di bagian ini? Tanya. Supaya paham. Kalau tidak paham ya sudah jalani. Yang penting tangan Tuhannya memegang. Kita tidak memiliki kendali dalam hari esok. Itu bukti bahwa kita harus belajar rendah hati. Mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Memegang tangannya Tuhan. Mari kita bersandar pada kedaulatan Tuhan meski kita tidak paham polanya, tapi Tuhan sudah lihat pola yang jelas. Lukisannya, tenunannya jelas. Sadari keterbatasan kita, itu kedaulatannya Tuhan.
Mari berjalan dalam kepastian janji Tuhan. Orang Kristen tidak berdiri di atas situasi yang jelas. Nah ini, orang Kristen, kekristenan tidak berdiri pada situasi. Orang Kristen berdiri di atas janjinya Tuhan. Situasinya enggak jelas, ya wajar. Situasinya aku enggak paham, ya wajar. Justru tidak wajar kalau kamu tidak memegang janjinya Tuhan. Kamu hidup dalam manusia barumu itu untuk Tuhan, bagi Dia kemuliaan juga. Ya jangan khawatir, karena yang kamu harus perhatikan jelas itu janjinya. Kita harus percaya dengan siapa kita mengandalkan hidup kita. Kita mau pasrahkan hidup kita ini kepada pribadi yang menenun dengan jelas apa yang Tuhan inginkan. Mari kita angkat pujian untuk meresponi firman ini. Kau sungguh indah tiada. Mari saya undang untuk singer worship leader untuk bersama-sama kita responi firman ini untuk menyatakan, mungkin kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kita pegang bahwa kita mau memuji, kita mau pasrahkan kehidupan kita dengan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan respon iman kita, engkau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, oh, dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami katakan kami kagum, ku kagum, hormat akan Engkau. Oh, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau layak, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari ambil sikap doa di hadapan Tuhan, biar worship leader dan singer memujikan pujian ini. Mari kita merenungkan bagian hidup kita yang tidak diketahui dalam hidup kita. Mari kita bersyukur untuk Tuhan. Kita bersyukur untuk kemahabesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan hikmat-Mu tiada terselami. Kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Kita tidak mengerti apa yang jadi jalannya Tuhan. Tapi kita mau katakan, Kau sungguh indah Tuhan. Kami mau ikut rencana-Mu. Kau mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum, mari kita angkat hati kita. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ini respon hati kami Tuhan. Kau layak ditinggikan. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Oh, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum,
kami kagum kebesaran-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur karena meskipun hidup kami seperti uap dan masa depan kami penuh ketidaktahuan, tapi Engkau Alfa dan Omega. Engkau yang ada, Engkau yang sudah ada. Engkau yang terawal, Engkau yang terkemudian. Engkau berada pada satu masa yang tidak bisa kami pahami, tapi Engkau memegang kehidupan kami seutuhnya. Tuhan, kami percaya mungkin yang nampak berantakan dalam hidup kami, nampak kacau, nampak situasi yang tidak jelas bagi kami, tapi di mata Engkau Tuhan ada sebuah kepastian, yaitu janji-Mu yang kami pegang Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu lah yang memegang kami sampai ke garis akhir. Kesetiaan-Mu yang membuat kami dijagai sepanjang hidup kami Tuhan. Maka kami melihat hari esok yang tidak jelas dan tidak kami pahami, tapi terang bagi kami Tuhan bahwa tangan-Mu yang memegang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Biar firman ini menguatkan kami menghadapi hari esok dengan kejelasan bahwa Tuhan sudah ada di sana. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk memberikan persembahan. Petugas kolektan bisa mempersiapkan diri. Bapa, kembali kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Kiranya bisa memampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depan. Sekarang tiba saatnya kami mau memberikan persembahan, kami mau memberikan dengan sukacita dan yang terbaik untuk nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Dan pujian saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai
Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan sertai dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Didik. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian hidup, di tengah-tengah kami tidak memahami maksud kehendak-Mu. Lewat firman-Mu, Engkau telah mengatakan bahwa Engkau memberikan hikmat untuk kami tetap setia. Janji-Mu adalah janji yang murni dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu adalah janji bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu pagi ini, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan buat kemuliaan nama-Mu. Buka jalan bagi mereka yang hari ini putus asa karena beratnya ekonomi. Tuhan berkati dan Tuhan buka jalan. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, Tuhan buat berhasil dan diberkati. Tuh, mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus, melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita ditebus, diselamatkan menjadi ahli waris surga dan kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin.